Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, dan diciptakanlah mereka. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat yang pertama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Mazmur 46 ayat yang pertama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Tetapi mereka menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu tinggal diam saja. Kitab Keluaran 14 ayat yang ke-14. Aku akan mengarahkan mata kepada gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai kedua. Maka tampaklah malaikat Tuhan kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan besertamu, hai pahlawan yang gagah berani. Di kitab Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat yang ke-28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Matius 28 ayat yang 19 sampai ke-20. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat yang ke-28. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kasih itu menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menahan segala sesuatu. 1 Korintus 13
ayat yang keempat sampai ketujuh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sebab kita hidup dalam iman, bukan dalam penglihatan. Kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat yang ke-10. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Kitab Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas yang pertama ayat ke-37. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat yang ke-33. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku yang akan kuberikan kepadamu, dan bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan tetap berdoa. Roma 12 ayat yang ke-12. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan dari dirimu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai kedua. Jika di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan tidak membangkit-bangkitkan kesalahan. Yakobus pertama ayat yang ke-5. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Bersukacitalah selalu, tetaplah berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus untuk kamu. 1 Tesalonika ayat yang ke-5 sampai ke-18. Filipi 4 ayat 6 sampai 7.
Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kekuatan Roh Kudus. Roma 15 ayat yang ke-13. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat yang ke-23. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dan maksud hati. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Tetapi jawabnya kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Roma 5 ayat yang ke-8. Galatia 2 ayat yang ke-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, dan hidupku bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat yang ke-20. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Mazmur 27 ayatnya yang pertama. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat ke-18. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat ke-10. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripadanya. Amsal 22 ayat yang ke-6. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau melalui sungai, ia tidak akan mengenangi engkau. Yesaya 43 ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang tinggal di dalam naungan Allah yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan bentengku, Allahku yang kupercayai.
ayat yang pertama sampai kedua. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Gideon, dengan 300 orang yang mengejar musuh itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat yang kedua sampai ketiga. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat yang ke-23. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat yang ke-32. Jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian juga halnya dengan iman. Jika tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Lukas 6 ayat ke-38. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Dan inilah keberanian kita kepadanya, bahwa jika kita minta sesuatu menurut kehendaknya, ia mendengar kita. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Janganlah kiranya kamu cinta akan uang, dan puasilah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang ke-5.
Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 6 ayat yang ke-16. Jadi jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat yang ke-31. Aku mengejar tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat yang ke-14. Tuhan yang setia akan menguatkan hatimu dan melindungi engkau dari yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam kasih-Nya yang besar telah membangkitkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. 1 Petrus 1 ayat yang ke-3. Perintahkanlah kepada orang-orang kaya di dalam zaman ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada kekayaan yang tak pasti, tetapi pada Allah yang memberikan segala sesuatu dengan berlimpah-limpah kepada kita untuk dinikmati. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kitab Lukas 12 ayat yang ke-34. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat yang ke-7. Dalam dunia ini kamu akan menderita, tetapi percayalah, aku telah mengalahkan dunia. Kitab Yohanes 16 ayat yang ke-33. Marilah kita berpegang pada pengakuan iman kita tanpa bimbang, karena Ia telah menjanjikan adalah setia. Ibrani 10 ayat 23. Ucapkanlah syukur kepada Allah Bapa kita untuk segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 5 ayat yang ke-20. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Jawab Yesus untuk manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi untuk Allah segala sesuatunya mungkin. Lukas 18 ayat yang ke-27. Kesenanganmu ialah pada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat yang ke-4. Lihat, aku menyertai engkau dan akan menjaga engkau kemana saja engkau pergi.
Kejadian 28 ayat yang ke-15. Carilah Tuhan selama ia dapat ditemui. Seru dia selama ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat yang kedua. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Aku menanti-nanti Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan mendengarkan seruanku. Mazmur 40 ayat pertama sampai kedua. Jawabnya, aku sendiri akan berjalan dengan engkau dan akan memberi ketentraman kepadamu. Keluaran 33 ayatnya yang ke-14. Engkau akan menjaga orang yang hatinya tetap padamu dengan damai sejahtera dan ia percaya kepadamu. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Kepada setiap orang yang berseru kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kitab Mazmur 145 ayat yang ke-18. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Aku akan menuntun orang buta di jalan yang belum mereka kenal, dan aku akan membimbing mereka dalam jalan yang belum mereka lalui. Yesaya 42 ayat yang ke-16. Kerajaanmu adalah kerajaan segala abad, dan kuasamu turun-temurun. Kitab Mazmur 145 ayat yang ke-13. Kujanjikan kepadamu busur ini akan aku letakkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kejadian 9 ayat yang ke-13. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mempunyai sikap seperti Yesus Kristus. Filipi 2 ayat yang ke-5. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat yang ke-4. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Lukas 10 ayat yang ke-27. Sebab aku yakin baik maut, hidup, malaikat, pemerintah yang ada sekarang atau yang akan datang, atau kuasa-kuasa, atau yang ada di atas, atau yang ada di bawah, atau sesuatu yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat yang ke-38 sampai 39. Sebab itu, marilah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan cara yang berkenan kepada Allah
dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, karena dengan begitu kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Sebab penderitaan yang ringan dan sesaat ini mengajarkan bagi kita kemuliaan yang abadi, melebihi segala-segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Allah itu roh, dan mereka yang menyembah Dia harusnya menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Sebab setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Matius 7 ayat yang ke-8. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan ke